Hola Mina. Setelah bertahun-tahun hanya diisi harapan, spekulasi dan penantian yang terasa tidak ada ujungnya, akhirnya satu kalimat yang paling ditunggu fans Black Clover resmi terucap. Anime Black Clover Season 2 dikonfirmasi rilis tahun 2026. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk saja ke informasinya. Let's go. Ya, kalian tidak salah dengar. Anime Black Clover Season 2 akan resmi dirilis tahun depan, yaitu tahun 2026 nanti. Ini bukan rumor, ini bukan bocoran anonim tanpa sumber yang tidak jelas, tapi ini informasi resmi yang datang langsung dari Jump Festa 2026, event paling prestisius untuk serial-serial Shonen Jump. Dalam Jump Festa 2026 yang sedang berlangsung saat ini, yaitu tanggal 20 Desember hingga tanggal 21 Desember nanti, Black Clover mendapatkan sesi khusus, di mana seri ini akan diwakili oleh 4 pengisi suara karakter utama, yaitu Gakuto Kajiwara pengisi suara Asta, Nobunaga Shimazaki pengisi suara Yuno, Kanayuki pengisi suara Noel, dan Junichi Suabe pengisi suara Yami, di mana mereka dijadwalkan akan hadir secara langsung di hari kedua, yaitu tanggal 21 Desember 2025. Dan bisa dipastikan, mereka akan memberikan informasi penting lainnya terkait anime Black Clover Season 2. Dalam event ini, Black Clover juga dipastikan akan merilis key visual terbaru, sekaligus teaser VV atau video promosi pertama untuk anime Season 2. Karakter yang akan muncul dalam key visual tersebut adalah Asta, Yuno, Yami, dan Nahato. Keempat karakter itu kita tahu punya peran sentral dalam arc invasi kerajaan Spade yang akan diadaptasi dalam Season 2 nanti. Yang membuat hype semakin memuncak adalah informasi tentang tone key visual ini. Disebutkan key visual ini akan memiliki nuansa yang jauh lebih gelap dibandingkan visual Black Clover sebelumnya. Dan setelah kita mendapatkan key visual Devil Union Asta, kita akan melihat Devil Union Nahato dalam mode Kanis. Tapi satu hal yang juga perlu dicatat, hingga saat ini belum ada tanggal rilis pasti selain tahun 2026. Pihak studio tampaknya masih menahan detail jadwal. Kemungkinan besar karena proses produksi masih berjalan hingga saat ini. Tapi justru disitulah letak kabar baiknya, karena kondisi ini menunjukkan satu hal yang sangat penting, di mana Black Clover Season 2 tidak sedang dikejar deadline. Anime ini tidak dipaksakan untuk tayang cepat demi mengejar momentum, dan justru diberi ruang waktu yang cukup untuk dipersiapkan dengan matang dari berbagai sisi, mulai dari perencanaan visual, pengaturan pacing cerita, sampai penyesuaian antara adegan-adegan penting di manga dengan versi animasinya. Kita semua sudah terlalu sering melihat apa yang akan terjadi ketika sebuah anime besar diproduksi dalam keadaan terburu-buru. Anime yang seharusnya terasa hidup justru terlihat kaku dan tidak konsisten. Kualitas gambar naik turun antar episode, dan alur ceritanya terasa melompat-lompat karena terlalu banyak materi yang dipadatkan dalam waktu yang singkat. Dampak terburuknya, emosi dan bobot cerita yang kuat di manga seringkali tidak tersampaikan dengan baik dalam versi animenya. Black Clover Season 2 tampaknya ingin menghindari kesalahan-kesalahan itu dengan memilih untuk tidak mengumumkan tanggal rilis spesifik dan hanya menetapkan tahun 2026 sebagai tahun rilisnya. Pihak studio seolah memberi sinyal bahwa kualitas menjadi prioritas utama mereka. Mereka ingin memastikan bahwa setiap pertarungan, setiap momen penting, dan setiap perkembangan karakter benar-benar mendapatkan perlakuan yang layak, sehingga pengalaman menonton nanti bisa terasa sebanding atau bahkan melampaui apa yang selama ini kita rasakan saat membaca manganya. Bagi fans lama animenya, pengumuman ini rasanya seperti nafas panjang yang akhirnya bisa dilepaskan. Setelah bertahun-tahun menunggu dalam ketidakpastian, kini ada kepastian bahwa perjalanan Black Clover di layar kaca benar-benar akan berlanjut. Bukan sekedar wacana, tapi sudah masuk tahap nyata dan terkonfirmasi. Sementara bagi pembaca manga, kehadiran anime season 2-nya ini akan menjadi penyegar yang sangat dinantikan. Selama ini kita hanya menikmati kisah Asta lewat panel-panel hitam putih, membayangkan sendiri bagaimana suara benturan pedang, ledakan sihir, dan bagaimana emosi para karakter akan terasa. Kini semua imajinasi itu akan diwujudkan
diwujudkan dalam bentuk animasi, lengkap dengan musik, suara, dan pergerakan yang membuat setiap adegan terasa hidup. Apalagi jika melihat pertarungan di Kerajaan Spade, yang menjadi salah satu bagian paling intens dan emosional dalam cerita Black Clover. Skala konfliknya yang besar, taruhannya yang tinggi, dan setiap karakter mendapatkan momen penting masing-masing dalam arc itu. Karena itu, ekspektasi fans tentu berada di level yang sangat tinggi. Kita semua berharap adaptasi animenya mampu menangkap ketegangan, detail, dan kekuatan emosi yang sama seperti di manganya, sehingga pertarungan-pertarungan ikonik tersebut bisa terasa benar-benar maksimal saat ditampilkan di layar kaca. Mungkin sekian dulu informasi tentang Black Clover. Nanti setelah tanggal 21, saya akan bahas juga informasi yang lebih lengkap dan resmi dari narasumbernya langsung, yaitu 4 pengisi suara dari 4 karakter utama Black Clover. Jadi, kalau kalian gak mau ketinggalan update Black Clover selanjutnya, pastikan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di sini saya akan membahas semua detailnya, dari yang resmi sampai teori yang paling masuk akal. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.